Shalom, selamat pagi buat siswa-siswi Sekolah Kristen Tunas Daud, khususnya untuk jenjang SMP. Pagi hari ini Teacher Adi bersama guru-guru dan perwakilan murid mengunjungi museum untuk mengadakan field trip di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita telah sampai dan kita akan mengunjungi apa saja yang akan ada di dalam, termasuk barang-barang bersejarah di dalam museum tersebut. Yuk, mari kita kunjungi. Ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu bagi kita semua. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita disambut dengan baik oleh pihak Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang memberikan kita kesempatan juga dari pihak Sekolah Kristen Tunas Daud, khususnya untuk kunjungan sekolah menengah pertama Kristen Tunas Daud. Pak, terima kasih Bapak Benyamin, terima kasih banyak, dan seluruh staf, bahkan seluruh anggota-anggota di museum, terima kasih banyak untuk sambutannya. Kami sangat mengapresiasi dan kami sangat berbahagia atas respon yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga hal-hal yang diberikan itu dapat dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita akan langsung mulai kegiatan penandatanganan kerjasama atau MOU antara pihak sekolah dengan pihak museum. Dari pihak sekolah akan ditandatangani oleh Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud, dan dari museum langsung Kepala Museum sendiri Bapak Benyamin SS. Luar biasa, terima kasih. Langsung saja, yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram, Bapak Dr. Christian A.S. Bota. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom semuanya. Ya, Pak Benyamin, perkenalkan saya mewakili Sekolah Kristen Tunas Daud untuk saat ini mengantarkan teman-teman dari SMP untuk kita membuat kerjasama dengan pihak museum, sehingga melalui kerjasama ini akan memotivasi kami untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin semua resources yang ada di museum ini untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada para peserta didik kami, termasuk juga kepada para pendidik, sehingga dengan pembekalan yang selama ini telah diterima oleh Budian Irati dan memberikan kami inspirasi untuk perlunya membangun kerjasama ini, maka tidak hanya SMP, saya juga akan berharap nanti jenjang yang lain, jenjang SD dan jenjang SMA juga bisa melakukan hal yang sama dengan potensi yang ada di NTT. Dan memang harus kita bagi dan kemudian kita perkenalkan baik secara nasional kepada dunia, sehingga ini loh NTT yang kita cintai, yang kita miliki, yang perlu kita kenal dan kita perkenalkan. Dan kebetulan salah satu siswa kami dari
kami terpilih sebagai putri remaja terdekat NTB dan akan menjadi perwakilan untuk putri batik NTB ke tingkat nasional yang akan berlangsung bulan Agustus. Jadi ini sudah merupakan bagian dari rencana-rencana untuk bagaimana mempublikasikan NTB untuk memberi motivasi bagaimana anak-anak remaja ini bisa menjadi motivator bagi anak-anak yang lain yang ada di NTB. Ya, terima kasih untuk kesediaannya menerima kami dan memberikan penawaran untuk kerjasama untuk anak-anak kami, para pendidik kami belajar banyak dari museum ini. Jadi, kami akan menyusun program-program selanjutnya mulai dari MOS dan juga program pembelajaran yang memang terkait supaya anak-anak kami bisa sekali lagi memanfaatkan secara maksimal. Kami mohon maaf nanti apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud Bapak Dr. Kristianto Esboko, MPD. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Museum Bapak Bunyamin SSMU. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud, Bapak Ibu guru serta didik sekalian, selamat datang di Museum Kristen Barat. Saya sangat berbahagia dan bangga sekali dengan kegiatan pada hari ini yang memang tuntutan kegiatannya sudah dari beberapa bulan yang lalu, diawali dengan kedatangan dari guru SMP Kristen Tunas Daud, yaitu Dian, untuk melakukan MOU, dan memang MOU ini merupakan bagian dari program kemitraan museum, Pak Direktur. Jadi kita sudah bermitra bukan hanya dengan sekolah, tetapi juga dengan perguruan tinggi, kemudian dengan pelaku wisata, dengan Asita PRI kita sudah juga MOU. Dan syukur alhamdulillah pada sampai saat ini pemanfaatan museum sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya keberadaan sebuah museum, karena ini tidak luput dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami lakukan, yaitu melakukan kegiatan jemput-bola kepada masyarakat, berikan informasi, berikan penjelasan kepada masyarakat. Karena tanpa kami informasikan opini tentang museum yang dari masyarakat itu memang belum begitu bagus ya. Misalnya museum cenderung tempatnya kotor, menakutkan, kan? Umum tidak ramai, sepi lah, banyak toga gitu ya. Nah, tapi kalau itu yang berada dari masyarakat sana ya, bukan di sekolah. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu kami sering melakukan kegiatan, tiap tahun kunjungan museum ini selalu meningkat, kecuali pada masa pandemi ini. Biasanya kita di akhir tahun 2015 kunjungan museum 90.000. Nah, pandemi kemarin turun drastis, kita hanya 9.000. Nah, tahun ini kita mencoba, karena itu sudah walaupun pandemi, tapi normal sudah sekarang baru, gitu ya. Kita mulai beradaptasi dengan tetap kita protokol kesehatan kemudian. Jadi mudah-mudahan MOU yang akan kita tanda tangan ini bukan hanya sekedar kita di atas putih, kita sepakati, tapi memang ada action ya, baik dari kami maupun dari pihak Tunas Daud. Ya. Kami pihak Tunas Daud tidak hanya datang ke museum, juga juga mengundang teman-teman kami nanti ke sana untuk mengisi kayak tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur, ketika masalah dari sekolah ya kita bisa mengisi, karena beberapa tahun yang lalu kita juga pernah mengisi di sekolah lain. Dan perlu juga kami informasikan bahwa museum ini sebetulnya multidisiplin. Nah, ini yang belum diketahui oleh masyarakat banyak ya. Multidisiplin artinya di museum ini
ilmu pengetahuan yang bisa kita gali. Bukan hanya ilmu budaya sejarah saja, tetapi ilmu lain seperti geologi atau geografi, kemudian hukum, pertanian dan sebagainya. Karena di museum ini ada banyak sekali koleksi-koleksi yang memang terkait dengan benda-benda yang digunakan oleh masyarakat pada masa lalu untuk kepentingan langsung hidup, misalnya dalam pertanian, teknologi, kemudian hukum pemerintah dan sebagainya ada melalui naskah punokah atau melalui benda-benda yang digunakan sehari-hari untuk mempertahankan kehidupan hidup. Jadi banyak sekali ya, sehingga pengunjung yang ke museum pun kadang-kadang orang bertanya-tanya, kenapa sih misalnya contohnya dari sekolah, dari SETA misalnya kan, atau dari UIN, kenapa museum, ada apa sih di museum, apakah ada korelasinya antara SETA dengan UIN? Ternyata di sini banyak sekali dari koleksi yang ada di kita ini, dari religi banyak sekali ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas kerjasama dalam program ini. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi adik-adik, terutama ya sekolah yang memanfaatkan museum, terutama dan juga bagi kami. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia, karena museum tanpa masyarakat, tanpa sekolah, tanpa perguruan tinggi itu tidak ada apa-apanya gitu. Siapa yang akan memanfaatkan museum? Kita mulai melakukan pengadaan, melakukan perawatan, melakukan pengkajian, terus tidak ada yang memanfaatkan. Itu pengelolaan di museum akan pecah gitu. Inilah adik-adik ini yang siswa-siswa ini menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat museum gitu ya, adik-adik ya nanti. Jadi kalau nanti sudah tidak kondisinya sudah normal, adik-adik tidak lagi karena tugas Bapak Ibu di sekolah, sewaktu-waktu liburan datang ke museum gitu ya, karena sejak dulu museum juga buka ya. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini ada juga kegiatan di dinas ikut, jadi saya mungkin sampai tidak bisa secara berbanyak banyak kata. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran, atas kesempatan Bapak Ibu, Bapak Direktur dan Ibu Guru saat sekalian untuk kita melakukan pendataan OU, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk Bapak Bunyamin SSM untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan melihat penandatanganan MOU secara langsung kami dengan Bapak Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud. Boleh tiap halaman kita parang. Oh, di perut. Silakan dari dokumentasi untuk mengambil foto dan bukti resminya kerjasama antara Sekolah Kristen Tunas Daud khusus untuk SMP
khususnya SCP dengan pihak museum. Oke. Ya. Terima kasih untuk Bapak Bunyamin SSMU dan Bapak Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud, Bapak Kristen Esdoto. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan plakat dari sekolah ke pihak Museum Negeri NTB yang diwakili oleh Bapak Kepala Museum yaitu Bapak Bunyamin SSMU. Kita beri tepuk tangan untuk awal yang baik, untuk kerjasama yang baik dengan pihak museum. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk siswa-siswi SMP Kristen Tunas Daud di rumah, saatnya kita akan mulai kunjungan dan mewawancarai beberapa narasumber yang akan menuntut kita tentang nilai-nilai kebudayaan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Bisa kalian di rumah juga mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa lontarkan nanti kepada pihak narasumber. Silakan disusun pertanyaannya maksimal 3 pertanyaan. Nanti akan dijawab oleh pihak museum. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mulai kunjungan ke Museum Negeri ini. Pameran 1, silahkan. Jadi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini kami punya 10 jenis koleksi. Nah, yang ada di ruangan yang kita datangin yang pertama ini adalah koleksi geologika, koleksi yang berhubungan dengan batu-batuan dan alam semesta. Kita mulai dari sini. Ini adalah pesara peninggalan dari zaman prasejarah, terbuat dari peneliti sekolah ini belajar tentang zaman prasejarah kan ya. Nah, ini salah satu koleksinya yang ditemukan di Pringgebaya Lombok Timur. Sebenarnya ditemukannya ini kondisinya masih dalam kondisi utuh. Kalau utuh ada bidang pukulnya di atasnya ya. Nanti kita akan tunjukkan yang bentuk utuhnya seperti apa. Nah, pada waktu baru ditemukan sekitar tahun 90-an ketika mau kami ambil untuk menjadi koleksi museum, sama masyarakat di desa di Lombok Timur nggak dikasih karena mereka percaya ini membawa keberuntungan. Baru sekitar tahun 2014 dengan surat dari Pak Gubernur, akhirnya kami bisa membawa ini ke museum, tapi kondisinya udah seperti ini, sudah rusak karena tidak dirawat dengan baik. Kemudian kita lihat yang di belakang, ini adalah koleksi etnografika, koleksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dipakai oleh suku bangsa yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kami juga memasang di sini ada busana pengantin dari Bali. Ya, kemudian suku-suku asli yang ada di NTB. Nah, yang Bali ini kita taruh di sini juga, karena Bali pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama di Lombok. Kemudian ini adalah bima, pemasangan bima seperti ini. Jadi pakaian pengantin ini termasuk ke dalam koleksi etnografika. Koleksi etnografika adalah koleksi yang paling banyak jumlahnya dari 10 jenis koleksi yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Ini yang dari Lombok yang seperti ini. Kemudian ini dari Bayan, Lombok Utara. Kita lanjut yang di sebelah sini. Ini adalah koleksi historika. Jadi ada bendera perang dari Kesultanan Bima. Kemudian yang ini adalah surat perjanjian tanah antara Sultan Bima dengan
penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian ini adalah pakaian kebesaran dari Sultan Bima. Nah, ini adalah koleksi historika. Baik, kita udah 3 koleksi tadi ya, geologika, etnografika, historika. Kemudian yang di sini ada vitrin beberapa stempel dan silsilah Kesultanan Bima. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke koleksi filologika, koleksi yang berhubungan dengan naskah kuno ya. Jadi mungkin saya tunjukkan terlebih dahulu, ini gambaran aksara tradisional. Jadi memang untuk di Lombok ini aksara tradisionalnya hampir mirip dengan di Jawa dan di Bali ya, meskipun jumlahnya kalau di Jawa dan di Bali ada 20, di Lombok ada 18. Berbeda sekali dengan yang sama Bojo yang di Pulau Sumbawa, ini karakternya udah sangat-sangat berbeda. Nah, contoh koleksi filologikanya ada di sebelah sini. Ini beberapa contoh cakepan yang ditulis di atas daun lontar. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat kami punya program publik festival Popausen biasanya. Jadi kami mengadakan festival seperti ini nih gambarnya. Bapak itu sedang membaca naskah lontar seperti ini. Nah, oke. Sudah koleksi filologika, kita lanjut lagi. Nah, ini sebagian besar adalah koleksi etnografika. Koleksi yang berhubungan dengan benda yang dipakai oleh suku bangsa. Ini ada alat transportasi tradisional. Kemudian ini alat pertanian. Ini juga termasuk koleksi etnografika. Ini untuk membajak sawah. Kemudian kalau yang ini biasanya kalau kita tanya ke pengunjung, itu suka ngiranya ini untuk menangkap ikan. Padahal ini dipakai untuk menangkap walang sangit ya. Serangga apa namanya yang di sawah biasanya membahayakan untuk padi, jadi ditangkap oleh para petani. Oke. Kemudian kita lanjut, ini koleksi berburu. Nah, ini juga masuk ke dalam koleksi etnografika. Ada jerat rusa. Oke, kita lanjut lagi, masih di koleksi etnografika juga. Ada koleksi meramu. Nah, kemudian juga ada yang di sebelah sini, kita lihat lagi. Memang koleksi etnografika ini banyak sekali ya. Yang paling banyak di antara 10 jenis koleksi. Ini koleksi berladang. Nah, ini yang nomor 3. Ini untuk membawa minum ya. Bekal minumnya zaman dulu kayak gitu, dari semacam labu. Kemudian yang 4 ini adalah untuk tempat nasinya, bekal makanannya. Nah, zaman dulu timbanya kayak gini, bisa dilihat ya gambarannya kayak gitu untuk ambil air. Baik, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ini adalah beberapa contoh peralatan menangkap ikan di air tawar. Ini juga termasuk ke dalam jenis koleksi etnografika. Jadi, baik, kita lihat selanjutnya ke diorama pantai. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan nelayan tradisional Lombok dengan rumahnya, kemudian dengan mata pencahariannya sebagai nelayan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat jenis koleksi numismatika. Kami punya koleksi numismatika, adalah koleksi yang berhubungan dengan koleksi uang kuno. Jadi ini vitrin koleksi numismatikanya. Jadi ini koleksi uang kuno. Kita peroleh sebagian besar koleksi dari Museum NTB ini dari Nusa Tenggara Barat. Memang ada, tapi hanya sekitar 2% yang dari luar tadi ya, seperti Moko dari NTT. Sebagian besar koleksi kami diperoleh di Nusa Tenggara Barat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di vitrin ini adalah koleksi arkeologika. Koleksi yang berhubungan dengan benda-benda hasil penggalian di dalam tanah maupun di dalam laut. Ini koleksi arkeologika dari zaman pra-aksara ya yang kita peroleh di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, yang ini koleksi gerabah, ini juga masuk ke dalam koleksi etnografika. Ya, untuk pembuatan gerabah sendiri sampai saat ini masih ada di beberapa wilayah di Lombok ya. Kita lanjut lagi, ini juga gerabah lagi. Dan ini ada salah satu koleksi masterpiece dari Museum Nusa Tenggara Barat adalah ini ceret maling ya. Jadi kalau biasanya kan misinya dari atas kayak gini. Kalau ceret maling misinya kan dari bawah ya. Terus dibalik dulu ini.
Oke, ini juga koleksi etnografika. Masih koleksi etnografika sebagian besar di ruang pameran tetap 2. Kita lanjut. Termasuk yang ini juga yang untuk peralatan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke kain ya. Nah, jadi suku asli yang di Nusa Tenggara Barat itu ada suku Sasak di Lombok sama Wadan Bojo. Masing-masing sukunya punya ciri khas tersendiri di kainnya. Nah, ini salah satu songket yang terkenal di Lombok, songket Subhanallah. Kalau di Lombok, dia kainnya masih ada yang bermotif atau bergambar manusia ataupun hewan. Berbeda dengan yang di Pulau Sumbawa. Kita lihat. Ini yang dari Pulau Sumbawa bagian barat, jadi masyarakat Samawa. Kainnya seperti ini. Sebagian besar motifnya adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau Samawa itu dia paling suka menggunakan benang-benang yang emas dan benang perak. Nah, yang terakhir dari suku Bojo. Nah, ini suku Bojo yang ada di Bima. Motifnya juga tidak ada yang motif hewan maupun manusia ya, karena pengaruh Islam kuat di Sumbawa dan dalam agama Islam memang tidak diperbolehkan ada motif-motif hewan maupun manusia. Baik, kita lanjut. Ini ada koleksi senjata tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Yang ini ada pedang, kemudian di sebelah sini ada keris. Nah, untuk keris ini yang di Lombok pengaruh besarnya adalah datang dari Bali. Jadi kalau di Lombok ukurannya biasanya lebih pendek jika dibandingkan dengan yang di Sumbawa. Di Sumbawa mendapatkan pengaruh dari Sulawesi. Begitu juga dengan bajunya ya. Tadi kalau kita lihat baju yang dari Pulau Sumbawa itu agak mirip-mirip dengan yang dari Sulawesi, baju godo. Nah, ini ada di Roma Pandai Besi. Kemudian ini adalah koleksi selanjutnya, koleksi keramologika. Jadi koleksi yang bahannya dari keramik ditemukan di Nusa Tenggara Barat tapi bukan buatan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jadi ini bukti bahwa ternyata nenek moyang kita pada zaman dahulu itu sudah ada kontak dagang dengan masyarakat luar ya. Nah, kemudian koleksi ini tadi diorama Pandai Besi itu masuk ke dalam jenis koleksi teknologika. Jadi koleksi-koleksi berteknologi pada masa lampau. Jadi bukti bahwa ternyata nenek moyang kita zaman dulu juga udah bisa punya teknologi meskipun masih sangat sederhana, termasuk alat tenun. Baik, selanjutnya koleksi seni. Contoh koleksi seni ini kita ada wayang, kemudian ada topeng. Dan ini adalah wayang Sasak. Jadi wayang Sasak dengan wayang Jawa atau Bali itu berbeda di ceritanya. Kalau di Jawa dan di Bali biasanya cerita yang diangkat adalah cerita dari India tentang Ramayana dan Mahabharata. Kalau di wayang Sasak cerita yang diangkat adalah cerita-cerita tentang ajaran Islam ya. Jadi dulu wayang ini di Lombok juga dipakai sebagai salah satu media penyebaran agama Islam sekitar abad ke-16. Baik, kita lanjut lagi. Ini juga termasuk koleksi seni musik ya. Jadi ini kemudian kita lanjut lagi sebelah sana. Nah, yang ini koleksi medis. Jadi masyarakat Lombok masih percaya dengan ini. Kalau pakai ini nih misalnya nomor 5, dipercaya bisa memberikan kekebalan. Jadi kita nggak akan mati walaupun ditembak atau diapain. Nah, kemudian yang nomor 3 itu dipercaya kalau kita taruh di tempat beras, itu nanti berasnya nggak akan habis. Namanya pemberasan. Kemudian yang nomor 4 itu untuk meramal. Yang nomor 6 ini dipakai untuk memandikan hewan ternak yang sakit. Jadi kalau ada ternaknya yang sakit dimandiin pakai ini, dipercaya hewan ternaknya akan segera sembuh. Nah, ini namanya pohjeli. Oke. Masyarakat Lombok sebagian besar mayoritas beragama Islam. Ini beberapa koleksinya. Ini ada sudut masjid, kemudian yang ini adalah Al-Quran tulis tangan dari abad ke-16. Baik, sambil kita jalan lagi ke vitrin selanjutnya. Vitrin selanjutnya adalah vitrin agama Hindu.
kita lanjut aja ke Nekara ya. Saya tunjukkan bentuk Nekara yang tadi karena di sana tadi sudah rusak. Nah, bentuk utuhnya Nekara itu seperti ini. Tapi ini ukurannya lebih kecil. Kalau yang tadi itu sangat besar. Kemudian biasanya pada Nekara ini ada motif ini matahari. Ada juga yang motifnya adalah perahu, dan ada lagi yang motifnya katak. Biasanya kalau yang motifnya katak itu dipakai sebagai alat untuk upacara memanggil hujan. Ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Yang ini koleksi etnografika lagi ya, benda-benda perawatan bayi. Baik, coba kita jalan lagi. Nah, ini juga koleksi etnografika lagi, koleksi jaran kamput biasanya dipakai oleh masyarakat Sasak yang akan dihitan ya, anak-anak kecil cowok yang akan dihitan. Ya, kita lanjut lagi. Nanti kita akan ke ruang pameran tetap satu lagi, karena masih ada satu koleksi jenis koleksi lagi di luar. Di ruang pameran satu. Ini. Nah, ini adalah koleksi biologika, koleksi hewan dan tumbuhan endemik dari Nusa Tenggara Barat. Ini hewannya hewan beneran ya, yang diawetkan, termasuk buaya ini, buaya muara. Jadi biasanya kalau kamu ke sini ini jadi pertanyaan, buayanya buaya betulan atau enggak? Ini buaya betulan yang kami peroleh karena sempat menyerang warga di Pulau Sumbawa. Jadi kami peroleh dari Polda. Ini ditangkap dari pihak kepolisian, kemudian dibawa ke Polda, dari Polda dihibahkan ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita lihat lagi beberapa koleksi biologika kami. Ini hewan beneran yang kami awetkan ya. Jadi beberapa cara museum mendapatkan koleksi itu ada yang dari hibah, seperti yang ini buaya. Kemudian ada yang dari ganti rugi. Jadi masyarakat membawa koleksi ke museum, kemudian museum memberikan sejumlah imbalan jasa. Ada juga yang hasil penggalian, contohnya ada Linggayoni di luar, termasuk beberapa koleksi arkeologika yang tadi kita lihat. Kemudian ini juga termasuk, kita lihat yang di sini, koleksi kerang. Nah, ini kami peroleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ketika ini kerang-kerangnya ini mau diselundupkan ke luar negeri ya, tapi berhasil digagalkan. Kemudian ini disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam diserahkan ke museum. Ya. Nah, itu kita udah keliling ke ruang pameran tetap 1 dan ruang pameran 2. Jadi keseluruhan dari koleksi di ruang pameran ini hanya sekitar 700-an atau 10% dari semua koleksi yang ada. Tapi ini udah mewakili dari keseluruhan koleksi kami. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Dan mitigasi bencana gempa bumi. Jadi ini detail ya, sampai dijelaskan di situ tanggal berapa saja kita gempa, kemudian kecepatan gempanya berapa, ada di sini. Nah, ini salah satu foto yang berhasil diambil setelah terjadi gempa.
tadi perjalanan kita mengunjungi Museum Negeri NTB. Semoga materi pengetahuan yang kalian bisa dapatkan di Museum Negeri NTB tidak membatasi kalian juga untuk mengunjungi secara langsung. Tetapi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan juga setiap murid dan jangan lupa juga teacher diingatkan untuk mengajukan pertanyaan pada seminar kali ini. Dengan maksimal kalian buat dengan 3 pertanyaan. Terima kasih buat perhatian kalian. Semoga pengetahuan dari narasumber bahkan staf di Kepala Museum Negeri NTB bisa membekali kalian di masa depan dan menambah wawasan kalian. Tuhan Yesus memberkati.